Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hayani. Saya mahasiswa YN Syekh Nur Jati Cirebon dari jurusan Biologi semester 6 kelas B akan menampilkan sebuah simulasi mengajar tanpa murid. Silahkan menonton. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik. Oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba KM-nya dipimpin berdoa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, ibu absen dulu ya. Siapa yang gak hadir hari ini anak-anak? Alhamdulillah hadir semua ya. Hebat anak-anak ibu, rajin semuanya. Baiklah anak-anak, apakah kalian semangat buat belajar hari ini? Wah, nampaknya anak-anak ibu sangat semangat buat belajar hari ini. Oke anak-anak, kita berdiri yuk. Nah, coba kalian lihat di bawah kolong meja kalian, di bawah bangku kalian, di samping kalian, di belakang kalian, apakah ada sampah? Jika ada sampah, kalian ambil, lalu buang di tempat sampah di luar ya. Nah, sekarang semuanya sudah rapi dan sudah bersih. Anak-anak, adakah yang ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ya, coba lihat. Benar ya, minggu kemarin kita belajar mengenai sistem pencernaan. Nah, minggu sekarang kita akan belajar mengenai sistem respirasi. Sistem respirasi. Sebelumnya, ibu mau bertanya, di antara kalian, apakah yang tadi malam sudah ada yang belajar? Wah, si Apul nih sudah belajar. Hebat, beri tepuk tangan dong buat Apul. Anak-anak yang lain bisa mencontoh Apul ya. Apul ini rajin belajarnya. Anak-anak, karena minggu sekarang kita akan membahas sistem respirasi, tentunya yang pertama akan ibu bahas itu mengenai organ-organ respirasi. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ibu akan membahas apa sih itu respirasi? Nah, apa sih organ-organ respirasi? Dan bagaimana sih fungsi dari organ-organ respirasi tersebut? Nah, ibu akan menjelaskan materi tersebut. Baiklah anak-anak, ibu mau nanya, apakah kita menyadari bahwa kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, kita tuh selalu bernafas? Apakah kalian menyadari kita selalu bernafas? Coba kalian pikirkan, bagaimana sih kita bisa bernafas? Nah, ibu mau nanya sekarang, gas apa yang kita perlukan untuk bernafas? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, Saidah, gas apa itu? Benar ya, apa yang dikatakan Saidah. Kita membutuhkan yang namanya gas oksigen untuk bernafas. Nah, ada yang tahu gas oksigen itu dari mana?
Coba, Adit. Wah, benar. Kata Adit, gas oksigen ini berasal dari tumbuhan. Kok bisa ya tumbuhan menghasilkan gas oksigen? Ya, tumbuhan ini menghasilkan gas oksigen dari hasil fotosintesisnya. Anak-anak, selanjutnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu respirasi? Coba, Leha, ayo. Wah, bener ya. Respirasi merupakan proses pertukaran gas oksigen dan gas sisa, yaitu gas karbon dioksida. Saat manusia menghirup, maka gas oksigen dari luar akan masuk ke dalam paru-paru kita dan paru-paru kita akan mengeluarkan gas sisa yang dinamakan gas karbon dioksida. Nah, coba kalian duduk secara tegak. Gini ya. Coba kalian tarik nafas kalian secara perlahan, kemudian buang secara perlahan juga. Nah, sudah? Nah, Ibu mau nanya, saat kita menarik nafas, itu dinamakan apa? Dan saat kita mengeluarkan nafas, itu dinamakan apa? Ayo. Ibu mau nanya pada Imas. Ya, benar ya apa yang dikatain Imas. Jadi, saat kita menarik nafas, itu dinamakan proses inspirasi. Dan saat kita mengeluarkan nafas, itu disebut proses ekspirasi. Benar, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa sih organ-organ respirasi pada manusia? Coba, si Apul. Wah, jawaban Apul benar ya. Buat meyakinkan semuanya, coba lihat gambar sistem respirasi ini. Yang pertama, ada lubang hidung. Nantinya, lubang hidung ini akan masuk ke dalam rongga hidung. Nih, di sini ada rongga hidung. Kemudian, ada yang namanya faring. Ada juga epiglotis. Kemudian ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronchioles, ada paru-paru kiri dan kanan, dan tentunya ada alveolus. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat dan mencermati gambar dari organ-organ respirasi ini, saatnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kelompok 1 akan membahas mengenai organ lubang hidung dan faring. Kelompok 2 akan membahas organ laring dan trakea, dan kelompok 3 akan membahas organ bronkus dan alveolus. Buat diskusi, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Coba kalian deskripsikan organ tersebut dan apa fungsi dari organ tersebut. Oke? Ibu tunggu 10 menit dari sekarang. Jika ada yang merasa kesulitan, boleh tanya ke Ibu ya. Baiklah anak-anak, karena sudah 10 menit, Ibu rasa sudah cukup buat diskusinya. Dan selanjutnya, masing-masing dari kelompok, perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya, yaitu 2 orang dari masing-masing kelompok. Kita mulai saja dari kelompok 1. Siapa perwakilannya? Ya, coba Selvi dan Adit. Kelompok 1 ini akan membahas mengenai organ lubang hidung dan faring.
Beri tepuk tangan buat Adit dan Selfie. Wah, bagus ya penyampaian hasil diskusinya. Jadi, Ibu sampaikan kembali. Organ yang pertama dilewati oleh udara adalah lubang hidung. Kemudian akan masuk ke rongga hidung. Di rongga hidung ini tentunya ada yang namanya rambut hidung dan selaput lendir. Keduanya memiliki fungsi. Yang pertama untuk menyaring kotoran dan debu yang masuk. Kedua berfungsi sebagai tempat melekatnya kotoran pada rambut hidung. Ketiga untuk mendeteksi adanya bau. Dan yang keempat berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Nah, faring ini sebuah rongga persimpangan, yaitu antara rongga tenggorokan atau rongga kerongkongan. Karena ini sistem respirasi, maka udara dari rongga hidung akan masuk ke rongga tenggorokan. Benar ya? Nah, selanjutnya akan disampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa yang mau maju? Ya, silahkan. Imas dan Vidya. Wah, hebat. Beri tepuk tangan dong buat Imas dan Vidya. Jadi benar ya, apa yang telah disampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Setelah dari organ faring, maka si udara ini akan masuk ke organ yang ketiga, yaitu organ laring. Laring ini juga disebut sebagai pangkal dari tenggorokan. Nah, di laring itu ada yang namanya pita suara. Pita suara ini berfungsi saat buat kita berbicara, jadi ada suara yang keluar. Selain itu, di laring, di atas laring ada yang namanya epiglotis. Katup epiglotis. Apa sih katup epiglotis? Ada yang tahu fungsi dari katup epiglotis? Coba. Apa? Saida? Ya, benar ya. Jadi, katup epiglotis ini membantu menutup laring saat ada makanan atau minuman yang masuk, sehingga tidak terjadi yang namanya tersendat. Nah, dari laring, udara akan masuk ke trakea. Trakea ini disebut juga sebagai tenggorokan. Nah, trakea ini tersusun atas tulang-tulang yang berbentuk seperti cincin-cincin. Namun tulang-tulang ini tulang-tulang halus dan di dalamnya juga terdapat sel epitel bersilia. Jadi, tenggorokan ini berfungsi untuk menyaring kembali udara yang masuk. Karena di trakea memiliki sel-sel epitel bersilia, jadi udara yang masuk akan disaring kembali sehingga udara tersebut bersih saat masuk ke paru-paru. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 3. Coba kelompok 3, siapa yang mau maju? Ya, Vidya dan Aldo. Coba presentasikan hasil diskusinya. Wah, bagus ya. Tangan dong buat Aldo dan Vidya. Jadi, apa yang disampaikan Aldo dan Vidya ini sudah benar. Organ selanjutnya yaitu ada bronkus. Bronkus ini memiliki percabangan kiri dan kanan. Jadi ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Di dalam paru-paru, si bronkus ini memiliki percabangan yang lebih kecil yang disebut dengan bronchioles. Selanjutnya itu organ alveolus. Organ alveolus ini merupakan gelembung-gelembung kecil yang menempel pada si bronchioles. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara karbon oksida dan oksigen. Nah, alveolus ini diselimuti oleh pembuluh kapiler darah. Jadi, oksigen yang masuk dan telah sampai ke alveolus akan disebarkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Gitulah anak-anak. Beri tepuk tangan buat yang sudah mau maju ke depan.
semuanya hebat, sudah mau maju ke depan dan sudah mau belajar pada hari ini. Hasil diskusi yang telah disampaikan oleh anak-anak sekalian, jadi urutan dari organ-organ respirasi ini meliputi yang pertama ada yang namanya rongga hidung. Yang kedua yaitu faring. Yang ketiga yaitu laring. Yang keempat ada trakea. Yang kelima ada yang namanya bronkus. Dan yang keenam tentunya alveolus. Nah, itulah organ-organ urutan respirasi dari rongga hidung sampai ke alveolus. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Aldo, bagaimana kesimpulannya? Ya, benar, kesimpulan dari Aldo. Ada yang menyimpulkan lagi? Ya, coba Dede. Ya, benar juga kata Dede itu. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Satu orang lagi ya. Ya, coba Selfie. Ya, benar. Jadi, kesimpulan dari semuanya, dari teman-teman kalian yang sudah menyimpulkan juga, kesimpulannya, respirasi merupakan proses pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida di dalam paru-paru. Tentunya, organ-organ respirasi terdiri dari lubang hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Dari keenam organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan mengatur suhu udara. Faring berfungsi sebagai penghubung udara dari rongga hidung menuju ke laring. Laring berfungsi sebagai pangkalnya tenggorokan, dan laring akan ditutup oleh katup epiglotis. Katup epiglotis ini mencegah makanan atau minuman yang masuk ke dalam saluran respirasi, jadi tidak akan yang namanya tersendat. Organ yang keempat ada trakea atau tenggorokan. Trakea ini berfungsi untuk membersihkan kembali udara yang masuk sehingga tidak ada debu atau kotoran yang akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini berfungsi sebagai penghubung antara trakea dan paru-paru. Dan yang terakhir alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Gas oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh, sedangkan gas karbon dioksida akan dikeluarkan paru-paru ke keluar tubuh. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah semuanya sudah cukup dipahami. Nah, sekarang buat pengayaan, coba kalian kerjakan halaman 175 bagian esai dan PG ya. Oke, buat minggu depan kita akan belajar mengenai mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Ibu berpesan pada kalian, jangan lupa malamnya belajar terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu diberi nikmat oleh Allah, tentunya salah satunya nikmat kita yang bisa bernafas sampai hari ini, sampai kita bisa berkumpul di sekolah untuk menuntut ilmu. Kita jangan lupa untuk selalu bersyukur atas oksigen yang selalu Allah limpahkan sehingga kita bisa bernafas sampai hari ini.
Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.